Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dari kelas 10 MIPA 3 absen 22. Saya di sini akan menjelaskan tugas biologi, yaitu komponen ekosistem. Ya, langsung aja kita masuk. Pertama, komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Sering kali dibedakan antara benda mati dan benda hidup. Seperti yang kita tahu bahwa lingkungan alam ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen makhluk hidup dan komponen makhluk tak hidup. Makhluk hidup saling berhubungan secara timbal balik dengan makhluk tak hidup, dengan makhluk lainnya, guna untuk mempertahankan hidupnya, atau biasa kita sebut dengan adaptasi. Selain itu, makhluk hidup juga mempunyai interaksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Mengapa begitu? Karena makhluk hidup dan lingkungan terlibat dalam sistem yang membuat mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sistem ini mencerminkan satu kesatuan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Ya, ciri-ciri komponen biotik dan abiotik. Jika biotik dapat bergerak, tumbuh, dan berkembang, berbeda dengan komponen abiotik yang tidak hidup, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu komponen abiotik merupakan suatu komponen lingkungan yang terdiri dari beberapa unsur yang tak hidup secara fisik maupun kimia yang ada dalam sebuah ekosistem. Sumber komponen abiotik diperoleh dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Berikut beberapa komponen abiotik. Suhu merupakan komponen abiotik yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti radiasi, sinar matahari, garis lintang, dan ketinggian suatu tempat. Karena suhu sangat rendah, organisme melakukan adaptasi morfologi dengan cara menebalkan bulu tubuh dan adaptasi tingkah laku dengan cara melakukan hibernasi. Air merupakan komponen abiotik yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Ketersediaan air sangat mempengaruhi distribusi makhluk hidup. Volume air yang ada di bumi memiliki sifat tetap karena ada siklus hidrologi. Ada beberapa organisme terestrial atau organisme yang hidup dalam dan berkeliaran di atas tanah dapat Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jatat. Garam. Ada beberapa organisme terestrial atau organisme yang hidup dan berkeliaran di atas tanah dapat beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki kandungan garam yang tinggi. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Dari segi intensitas dan kualitasnya terhadap suatu ekosistem. Intensitas dan kualitas cahaya matahari sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Tanah adalah komponen organisme yang dapat menjadikan suatu daerah memiliki beragam jenis organisme yang berbeda. Tanah merupakan tempat di mana kita berpijak dan kita hidup bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya. Iklim adalah kondisi atau keadaan cuaca dalam jangka waktu lama di suatu daerah yang luas. Ada lagi yaitu topografi. Topografi merupakan letak suatu tempat yang dipandang dari ketinggian di atas permukaan air laut atau dipandang dari garis bujur dan garis lintang. Udara terdiri berbagai gas seperti nitrogen, hidrogen, dan oksigen, dan karbon dioksida. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Nitrogen digunakan untuk melangsungkan proses karbon
Udara dan angin. Udara terdiri atas berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Nitrogen digunakan makhluk hidup untuk membentuk protein. Sedangkan karbon dioksida digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan dibantu dengan cahaya sinar matahari. Angin juga berperan penting, terutama bagi tumbuhan, yaitu untuk membantu penyerbukan serta penyebaran biji dan spora. Kelembapan udara berarti kandungan uap di udara. Kelembapan udara dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterima dan kadar air di udara. Kelembapan udara memengaruhi kecepatan penguapan air dari permukaan tubuh organisme. Selanjutnya kita masuk ke komponen biotik. Komponen biotik yaitu dalam ekosistem terdapat ketergantungan antara komponen biotik yaitu atau melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan rangkaian rantai makanan yang saling berhubungan sedemikian rupa. Berikut macam-macam komponen biotik beserta penjelasannya. Produsen atau organisme autotrof, yaitu merupakan organisme yang dapat memproduksi makanan sendiri. Proses pembuatan makanan ini dilakukan dengan menyerap senyawa dan zat-zat anorganik untuk diubah menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis dengan dibantunya cahaya matahari. Konsumen atau organisme heterotrof, yaitu organisme yang mengambil sumber energi dan makanan dari organisme lainnya. Karena organisme heterotrof tidak mampu memproduksi makanannya sendiri. Organisme yang berperan sebagai konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu organisme pemakan tumbuhan, konsumen pemakan tumbuhan. Sedangkan karnivora adalah konsumen pemakan daging, dan omnivora konsumen pemakan segala atau karnivora dan herbivora. Konsumen juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat pertama yaitu konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung. Contohnya belalang dan serangga pemakan tumbuhan lainnya. Setelah itu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama. Tingkat pertama contohnya adalah burung pemakan ulat, katak pemakan serangga. Yaitu ada lagi konsumen tingkat ketiga, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua. Contohnya ular pemakan katak atau binatang buas lainnya. Konsumen tingkat keempat atau konsumen puncak. Konsumen tingkat keempat itu merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat ketiga. Ya, itulah tingkatan dari tingkatan dari konsumen. Ada lagi yaitu pengurai. Pengurai atau bisa disebut dengan decomposer ialah organisme yang melakukan proses dekomposisi, yaitu mengubah bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang sudah mati menjadi senyawa organik. Contoh komponen ekosistem pengurai atau decomposer ialah cacing, bakteri, jamur, dan lain-lain. Merupakan organisme pemakan serpihan-serpihan organik detritus. Detritus merupakan hancuran jaringan makhluk hidup baik hewan atau tumbuhan. Contohnya cacing, siput, luwing, dan kutu air. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.